Teknik yang keempat yaitu rakit apung. Nah, sebenarnya rakit apung ini modifikasi dari sistem WIG yang tadi saya jelasin pakai keranjang. Hanya ini dibuat konvensional, jadi dibikin gede gitu. Jadi si baknya ini, bak penampung airnya ini dibikin lumayan gede. Nah, bikin gede, terus dikasih air, airnya ya pasti otomatis yang mengandung nutrisi ya Om Tante, jangan yang waduh kosong banget gitu. Kasih nutrisi airnya. Nah, baru atasnya ini nggak perlu sampai dibikin menutupi, tapi cukup bikin sebagian-sebagian, jadi nggak sampai menutupi. Nanti sebagian, misalnya katakanlah saya butuh yang buat 6 tanaman, nanti bikin 6 tanaman kotak pakai styrofoam atau pakai media yang lainnya yang bisa mengambang. Nanti bikin katakanlah 6 lubang seperti ini. Nah, nanti saya bikin lagi tanah styrofoam, saya lubangin 6, saya bikin lagi ya seperti itulah. Nah, jadi dia kayak ngapung. Nah, ini teknik yang disebut dengan teknik rakit apung. Jadi sama sebetulnya. Kelemahannya ya ini gede, ukuran gede. Kalau rakit apung itu ukuran gede, jadi ya ini cocok untuk konvensional. Tapi kelebihannya ini, kalau Om Tante nanti ke depannya, saya doain nih rezekinya ngalir, terus punya lahan gede, terus mau bikin sistemnya rakit apung. Ini nanti kapan hari kalau saya dikasih kesempatan, saya akan jelasin satu sistem yang lebih enak. Saya belum coba karena lahan saya juga kecil, saya lagi bikin ada satu lahan yang lumayan lah, agak sedikit gede. Saya mau coba bikin rakit apung, tapi di bawah bak ini kan, ini ada air ini ada air nih. Nah, ini saya mau tanam ikan. Nah, ikan nutrisinya beda ya, sama-sama tanaman. Nah, ini tanaman nanti nutrisinya beda sendiri. Nah, itu nanti ada yang namanya, kalau Om Tante baca-baca, itu ada satu sistem baru yang memanfaatkan teknik rakit apung ini untuk diisi ikan. Nah, itu yang dinamakan dengan aquaponik. Aquaponik ini kalau nggak salah nulisnya seperti ini sih. Ya, kalau kita belajar saat ini kan hidroponik, ini aquaponik. Jadi nanti saya kirim gambar. Ini teknik yang memanfaatkan sistem rakit apung, tapi di dalamnya ada isi ikan. Jadi nanti isi ikan ini, ikannya dapat makanan dari tanamannya ini dapat nutrisi dari ikan, gitu. Jadi bolak-balik, nanti ini kasih ikan. Nah, ikannya bisa hidup, bisa, malah bisa jadi panen juga, bisa jadi ternak ikan juga. Nah, ini sistem rakit apung. Ini sebetulnya rakit apung ini pengembangan dari sistem WIG, hanya dibuat cukup gede, jadi susah untuk dipindah ke sana ke sini. Nah, ini rakit apung ini ada muncul sistem baru, yaitu aquaponik. Jadi memanfaatkan sistem rakit apung untuk beternak. Nah, ini banyak dipakai untuk ikan lele, ikan nila, ikan mas, itu dia hidupnya bisa lebih enak. Nah, itu rakit apung. Kelemahan ya ukuran gede lah gitu. Kelemahan yang kedua dari sistem rakit apung ya butuh aerator cukup gede. Jadi ya cukup banyak, karena dia airnya gede, airnya banyak, ya oksigen harus masuk dari mana-mana. Jadi artinya kalau ininya gede, ya ini nanti ada oksigen, nanti ada oksigen, waduh lumayan. Nah, itu lumayan juga sih biayanya, tapi Om Tante bisa kedepannya bisa berkelanjutan. Saya doain bisa jadi sukses di hidroponik, bisa bantu perekonomian, terlebih perekonomian keluarga. Kalau perekonomian saya nggak usah dibantu, nanti repot sendiri kalau bantu perekonomian saya. Jadi yang paling penting ini perekonomian keluarga, mudah-mudahan bisa jadi usaha juga. Itu 4 sistem yang saya bisa ajarin. Om Tante bisa milih
mana sistem yang terbaik yang nanti bisa dipakai. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar, kolom pertanyaan, chat. Secepatnya saya jawab dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Om Tante.